Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang peringatan atau peristiwa turunnya Al-Quran, atau yang sering kita sebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Nuzul Quran dalam bahasa artinya turunnya Al-Quran. Sedangkan dalam istilah, Nuzul Quran artinya adalah masa atau waktu di mana Al-Quran diturunkan. Baik itu tempat, waktu, dan apa yang diturunkan, dan siapa yang menerimanya. Malam Nuzul Quran sering kita peringati pada tanggal 17 Ramadan, tapi belum tentu adik-adik atau anak-anak sekalian tahu kapan sih tanggal 17 Ramadan apa diturunkannya Nuzul Quran itu. Nuzul Quran atau Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan bertepatan pada tahun 610 Masehi. Diturunkan ketika tanggal 17 Ramadan itu adalah ketika Al-Quran sudah ada di langit dunia. Sedangkan Al-Quran diturunkan dari Allah menuju langit dunia itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ketika Al-Quran sudah ada di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lebih tepatnya lagi pada hari Senin, 17 Ramadan 610 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi berada di sebuah gua, yang guanya itu ada terletak pada Jabal Nur atau Gunung Nur. Gua tersebut bernama Gua Hiro. Ayat atau wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Jadi wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung satu Al-Quran. Tidak. Itu maknanya apa? Agar kita dapat memahami ayat Al-Quran dengan baik, memahami ayat Al-Quran satu persatu, tidak langsung satu Al-Quran. Seperti itu. Pada pembahasan kali ini adalah saya ingin, atau Ustaz Shoki ingin memperkenalkan kepada kalian tempat di mana Al-Quran itu diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Al-San of Muslim, alumni Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas tahun 2015. Yang saat ini saya sebagai penyandang beasiswa Bologna Scholarship yang melanjutkan studi S1 kedokteran di Al-Farabi Kazakh National University. Menurut saya, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas ini memiliki banyak program-program yang sangat baik dan berdampak positif pada self-development of the student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi, menghargai Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam berkiprah untuk
mencerdaskan bangsa. Berbagai capaian-capaian istimewa telah ditorehkan oleh sekolah ini. Dan di antara keistimewaan itu adanya program Tahfidhul Quran. Dengan program ini akan menjadi bekal penting untuk anak-anak kita berkiprah bagi umat, bagi bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan di sebuah gua bernama Gua Hiro. Bagi sebagian kaum muslimin, perjalanan ibadah haji bukan hanya sekedar menyempurnakan prosesi atau ritual sebagaimana diwajibkan atau disunahkan syariat, tapi juga sebuah wisata religius. Salah satunya adalah dengan melakukan ziarah. Dan salah satu tempat ziarah yang paling diburu para jamaah haji adalah Gua Hiro. Gua Hiro terletak di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil. Itulah yang disebut Gua Hiro, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertamanya. Sedangkan tinggi puncak Jabal Nur kira-kira 200 meter. Di sekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu bukit, serta jurang. Untuk menuju puncak gunung, seseorang rata-rata memerlukan waktu selama 1 jam, bahkan lebih dari dasar gunung. Medannya cukup sulit karena tidak ada titian tangga. Para peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga hanya ditemukan setelah 3/4 perjalanan. Namun, menjelang puncak gunung, medannya sedikit ringan. Peziarah bisa mendaki dengan santai. Begitu tiba di depan pintu gua, terdapat tulisan Arab Ghar Hiro dengan cat warna merah. Di atas tulisan itu terdapat tulisan 2 ayat pertama surat Al-Alaq dengan cat warna hijau. Gua Hiro terletak persis di samping kiri tulisan tersebut. Panjang gua tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan luas dimensi seperti itu, gua ini hanya cukup digunakan untuk sholat 2 orang. Beliau juga telah memperbincangkan tempat itu dengan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Oleh sebab itu, terkadang di malam yang pekat, Khadijah beberapa kali mengunjungi Nabi Muhammad. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya medan yang ditempuh Khadijah Al-Kubra saat itu, ketika mengunjungi suaminya di Gua Hiro. Saking vitalnya peran Gua Hiro dalam sejarah Islam, salah seorang pakar sejarah Islam asal Mesir, Husain Mu'nis, mengatakan Gua Hiro layak disebut sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam, sebab Gua Hiro adalah tempat di mana wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan nuzul Quran adalah bagaimana kita dapat menyikapi napaktilas perjalanan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya peringatan nuzul Quran ini,
menjadi momentum bagi kita untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat kualitas keimanan kita dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan tentu harus ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Yakni kita sebagai umat Islam. Anak-anakku sekalian, di sekolah kalian sudah sering mendapatkan ilmu dan juga sudah sering diingatkan oleh guru-guru kalian untuk selalu membaca Al-Quran. Bahkan sudah dibiasakan dan sudah mencapai tahap yakni menghafal. Itu merupakan salah satu cara untuk menjaga Al-Quran, yakni dengan membaca. Sebagaimana yang ada pada surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz Sauki kasihkan, yang dapat Ustaz Sauki berikan kepada anak-anak sekalian. Tetap semangat, tetap menjaga Al-Quran dengan cara membacanya dan menghafalnya, serta memahami isi kandungan yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.